estimasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi. Produksi adalah proses menambah nilai suatu barang melalui pemanfaatan tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang kedua, ada organisasi produksi dan fungsi produksi. Organisasi produksi ini meliputi unsur manusia, tujuan, struktur organisasi, dan teknologi. Fungsi produksi dengan satu input variabel menggunakan fungsi Cobb-Douglas. Berikut variabelnya. Berikut akan dijelaskan oleh Poppy. Rizdiani. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait penggunaan input secara optimum, yaitu optimal saat pendapatan marginal tenaga kerja sama juga dengan biaya marginal tenaga kerja. Selanjutnya, fungsi produksi dengan dua input variabel. Yang pertama itu analisis jangka panjang dengan dua input variabel menggunakan kurva isokuan yang menunjukkan kombinasi input untuk output yang tertentu. Adapun kombinasi input optimum yaitu tujuannya untuk meminimalkan biaya dengan output tetap yang persamaan optimisasinya seperti ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Shalaisha. Selanjutnya ada efek perubahan harga input. Jika harga salah satu input turun, kombinasi input akan berubah untuk tetap ada output optimal dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada materi skala hasil. Skala hasil ada 3 jenis. Yang pertama ada konstan, yaitu output bertambah sebanding dengan input. Yang kedua ada meningkat, yaitu output bertambah lebih besar daripada pertambahan input. Dan yang ketiga ada menurun, yaitu output bertambah lebih kecil dari input. Selanjutnya ada fungsi produksi empiris. Fungsi ini menunjukkan output maksimum dari kombinasi input tertentu, seperti fungsi berikut, yaitu untuk mempertimbangkan realitas di lapangan seperti keahlian dan teknologi. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan, konsep produksi adalah dasar kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan nilai lebih dengan menggabungkan berbagai elemen produksi untuk mencapai efisiensi dalam produksi. Penting untuk mengelola organisasi secara efektif, menggunakan teknologi dengan baik, dan membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan sumber daya. Fungsi produksi seperti Cobb-Douglas dan analisis isokuan membantu menggambarkan secara kuantitatif pemahaman input baik hasil untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan cara efisiensi. Pada akhirnya, pemahaman tentang ekonomi manajerial menjadi landasan penting bagi pengambilan keputusan bisnis yang logis dan strategis. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan bahasa yang sederhana terkait materi kami yang berjudul Teori Produksi dan Estimasi. Seperti yang kita tahu, dalam kegiatan ekonomi itu, produksi ini sangat penting karena produksi ini artinya itu mengubah bahan mentah menjadi bahan yang mempunyai nilai lebih. Jadi, untuk bisa memproduksi barang atau jasa dibutuhkannya input seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Semua itu digunakan agar bisa menghasilkan output atau hasil produksi. Nah, semakin baik tenaga kerja dan teknologi yang digunakan, maka hasil produksinya bisa semakin banyak dan juga cepat. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu, proses produksi harus diatur dengan rapi. Itulah yang disebut dengan organisasi produksi. Nah, di dalam organisasi produksi, ada orang-orang yang tujuannya jelas, struktur kerjanya, dan teknologi pendukungnya, yang semua itu harus bekerja sama agar proses produksinya berjalan dengan lancar. Kemudian ada juga yang disebut dengan fungsi produksi, yaitu cara perusahaan melihat seberapa banyak hasil yang bisa mereka buat dengan jumlah bahan dan tenaga yang tertentu. Salah satu rumus yang sering digunakan adalah rumus Cobb-Douglas, seperti yang teman saya jelaskan, yang bisa melihat seberapa besar pengaruh tenaga kerja dan modal terhadap proses hasil produksi. Kemudian, supaya perusahaan untung, mereka harus tahu jumlah tenaga kerja yang pas. Jangan sampai menambah pekerja tapi hasilnya malah tidak sebanding. Nah, supaya perusahaan untung, mereka tuh harus tahu bagaimana. Nah, agar perusahaan untung, mereka tuh harus tahu berapa jumlah tenaga kerja yang pas. Jangan sampai menambah pekerja tapi hasilnya malah tidak sebanding. Maka mereka harus menghitung dengan benar kapan saat terbaik menambah tenaga kerja dan kapan tidak perlu lagi. Nah, kadang-kadang perusahaan itu menggunakan dua jenis input sekaligus, seperti tenaga kerja dan modal. Mereka harus mencari kombinasi yang paling tepat agar hasil produksinya maksimal, tapi biayanya tetap rendah. Ini bisa dihitung dengan grafik yang disebut isokuan.
yaitu garis yang menunjukkan sebagai kombinasi input yang menghasilkan jumlah outputnya yang sama. Nah, kemudian, harga dari bahan atau alat yang digunakan dalam proses produksi ini juga bisa berubah-ubah. Kalau harga salah satu inputnya turun, perusahaan bisa mencari cara baru untuk tetap menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah. Nah, kemudian, terkait skala hasil produksinya juga penting. Artinya, kalau perusahaan menambah jumlah input, apakah hasil produksinya bertambah lebih banyak, tetap, atau malah berkurang? Nah, misalnya nih, tambah 2 orang pekerja, apakah hasilnya akan jadi 2 kali lipat, atau lebih dari 2 kali lipat, atau kurang dari itu? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, yang terakhir ada fungsi produksi empiris, yaitu cara perusahaan menghitung secara nyata dan menggunakan data sebenarnya untuk melihat apakah semua proses produksinya berjalan efisien atau tidak. Nah, ini itu penting agar perusahaan itu bisa terus berkembang dan membuat keputusan berdasarkan bukti, bukan cuma perkiraan. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum.